morning, all of you. Can you sit down, please? Thank you, Miss. How are you this morning? Our fine. How are you this morning? Our fine. Okay, thank you very much. You are fine. Semuanya Baik-baik saja. Okay, thank you very much. Okay, before we go to the lesson, kita harus mengawali dengan doa. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus mengawali dengan doa. Oke, satu orang maju pimpin kita dalam doa. Sarah atau Jenny, saya persilahkan. Oke, welcome Jenny. Please. Stand up, please. Before we start the lesson, let's have a moment of silence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Father in heaven, thank you for everything. After us from and everything, and to certainly how we want to study. Bless us and us, Lord, the teacher, when you teach us so that we can understand which is our prayer. In the name of the Lord Jesus we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Okay, thank you very much, Jenny. Okay, sit down, please. Okay, all of you sit down, please. Thank you. Semuanya silakan duduk. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Maju, ibu akan akses dulu. Antonius Riki Naisomo, Yes, Miss. Adelina Naisanis, Yes, Miss. Angriani Deveta Maumabe, Yes, Miss. Angreni Nacita Maumabe, Yes, Miss. Adrianus Tamuni, Yes, Miss. Desiderata Fagnine, Yes, Miss. Deviana Crescencia Metboki, Yes, Miss. Franciscus Oileu, Yes, Ma'am. Clemens Tamuni, Preston, Miss. Maria Junindra Naisoko, Yes, Ma'am. Maria Genesita Martis Molo, Yes, Miss. Maria Barbara Hala, Yes, Miss. Maria Henrika Oileu, Yes, Miss. Maria Priscilla Safira Tahuni, Yes, Miss. Maximus Oileu, Yes, Miss. Maria Oileu, Yes, Miss. Nemesis Crisanto Contunine. Yes, Miss. Okay, thank you very much. Inilah anak-anak yang sudah ibu absen. Okay? Before we go into the study, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mengundang kita semua berdiri untuk kita ice breaking. Kita menyanyikan dulu lagu ice breaking. Setelah
Oke, ini siapa? Nona. Materi kita minggu lalu tentang apa yang kita belajar? Number. Tentang number. Siapa lagi? Jenny. Apa? Number. Oh ya, tentang number. Berarti semuanya masih ingat materi kita minggu lalu tentang number yang kita belajar. Atau dalam bahasa Indonesia tentang nomor atau angka yang kita belajar. Oke? Kalau memang masih ingat bahwa materi kita minggu lalu tentang number atau tentang nomor atau angka, ibu tanya dulu, angka ini banyak. Kira-kira angka 10 itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Ini Arsen. 10. Oke. Ada yang pendapatnya beda? Angka 10 bahasa Inggrisnya apa? 10. Oke, bagus. Yang berikut. Kalau angka 7 bahasa Inggrisnya 7. Oke, benar. Yang berikut, kalau angka 1 dalam bahasa Inggris 1. Berarti semuanya masih ingat materi yang minggu lalu. Nah, sekarang kita mau masuk pada materi kita hari ini. Tapi sebelumnya ibu ada alat peraga yang ibu harus kasih tunjuk. Ini anak-anak tahu kira-kira ini alat apa yang ibu ada pegang? Jam. Oh, ini jam. Jam apa ini? Jam dinding. Jam dinding. Oh iya. Ini mereka tahu, kalian tahu bahwa Alat yang ibu pegang ini namanya apa? jam dinding. Dia punya angka itu masih berkaitan dengan materi minggu lalu atau tentang number. Masih ada angka-angka yang tadi kalian sebutkan itu ada di dalam jam dinding ini. Ya, ini angkanya masih lengkap toh. Contohnya tadi ibu sebut angka 1, angka 7, angka 10. 10 ini ada toh. Dari kalian masih ingat semua tentang materi kita. Oke, next. Berarti siapa yang tahu? Kalau yang tadi sudah tahu bahwa ini tentang jam wager. Siapa yang masih tahu lagi? Berarti materi kita hari ini kita mau belajar tentang apa? Yang di belakang. Waktu. Tentang apa? Waktu. Tepuk tangan dulu. Berarti hari ini adalah kita mau belajar atau dalam artinya the material today is about the time or telling the time. Berarti materi kita hari ini kita mau belajar tentang telling the time. Kita mau belajar tentang materinya adalah berarti tadi sudah disebut toh, hari ini adalah kita belajar dengan telling time, menceritakan tentang waktu. Ya. Oke, kalau sudah tahu bahwa topik kita hari ini adalah tentang telling time atau menceritakan tentang waktu, sekarang kita melihat satu persatu materi tentang telling time. Oke, ini yang tadi ibu sudah sebut, ini namanya jam dinding. Jam dinding dalam bahasa Inggris yang ini namanya apa? Clock. Jam dinding artinya clock. Nah, sekarang ibu mau lanjut. Ya, perhatikan anak-anak, perhatikan. Yang pertama adalah vocabulary. Vocabulary itu arti dalam bahasa Indonesianya adalah kosakata. Semuanya bawa kamus? Bawa kamus. Coba angkat kamusnya ada. Oke, jadi cari di situ, kalau di atas itu ditulis di situ dibilang vocabulary. Vocabulary in Indonesia is kosakata. Dalam bahasa Inggris yang kita tahu bahwa vocabulary dalam bahasa Indonesianya adalah kosakata. Kita perhatikan sama-sama yang pertama. Yang pertama di situ ditulis bahwa o'clock. Coba perhatikan di layar. O'clock itu artinya apa? Tepat. Yang berikut adalah fast. Fast artinya speed. Yang berikut adalah
kalimat-kalimat yang sebentar kita pakai dalam mau belajar atau menceritakan tentang waktu. Itu kata-kata obrol pas waktu itu yang nanti sebentar kita membuat kalimat dalam bentuk waktu. Waktu yang seperti apa yang tadi angka-angka yang ada ini nanti sebentar kita bertahu tentang yang ada. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Karena sudah tahu ini toh vocabulary tentang obrol. Obrol itu arti dalam bahasa Indonesianya adalah tepat. Tepat. Lalu yang berikut pas itu artinya lebih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau sudah tahu ini itu kita lanjut lagi berikut. Nah, sekarang dia seperti yang tadi jam yang ibu ceritakan tadi. Ya itu. Di situ kalian lihat toh bahwa ada di punya angkanya sama seperti yang sekarang ibu ada pegang. Ada angka 12 mulai dari 12, 1, 2, 3 sampai 6. Nah, di situ coba anak-anak perhatikan. Di atas angka 12 itu tulis kalimatnya di situ bahwa o'clock. Berarti tadi kalau kata o'clock itu berarti menunjukkan bahwa jam yang tepat. Lalu coba kalian lihat di angka 6. Angka 6 itu artinya tadi siapa masih ingat? Half past. Artinya setengah. Lebih dari setengah atau kurang dari setengah. Kembali ke anak-anak lihat tadi kalau di angka 9 sana itu kenapa di depan 9 itu ditulis di situ bahwa kata two. Two itu berarti dia kurang. Dan di sebelah itu quarter two berarti kurang 1/4. Dan yang di angka 3 itu di depan atau di belakang angka 3 itu di situ tulis pas. Pas itu berarti lebih dari setengah. Bukan lebih dari setengah, tapi lebih 1/4 atau lebih dari 15 menit atau 15 minutes. Ya, sekarang kita tahu. Nah, kenapa di angka 12 datang ke angka 1 ini? Kenapa di situ dia tulis bilang 5 past? 5 masih ingat kok jam ya apa angka toh? Kalau tadi angka 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, kalau sudah tahu 5 dan seterusnya. Kalau 5 angka 5 adalah 5, berarti di situ dikatakan di kalimat yang ada di situ bahwa 5 past. Berarti lebih 5 menit. Jadi hitung dari angka 12 angka 1 itu hitung 5. Lebih 5 menit. Lalu ke angka 2 lagi kenapa? Di situ 10 past. Berarti lebih berapa? 10 menit. Lalu dari angka 2 ke angka 3 di situ dia bukannya 15 tapi dia tulis bilang quarter past. Berarti lebih berapa? Lebih 1/4 atau 15 menit. Ya. Lalu dari angka 3 ke angka 4 di situ ditulis berapa? 20 past. 20 past berarti lebih 20 menit. Lalu dari angka 4 ke angka 5 di situ dibilang apa? 25 past. Berarti lewat atau lebih berapa menit? 25 menit. 25 menit. Nah, sekarang itu tentang pas atau lebih atau lewat. Sekarang kita mau tahu lagi kalimat tentang to. Atau to dalam bahasa Indonesia apa tadi? Kurang. Kita lihat lagi dari angka 12 kembali turun ke angka 11. Kalau jam kita hitung dari pas dari angka 12 ke 1 itu lewat. Kalau kembali ke 11 berarti dia harus dihitung mundur berarti kurang. Nah, sekarang kalian perhatikan dari angka 12 ke angka 11 berarti di situ ditulis bilang 5 to 5 to berarti kalimat dalam bahasa Indonesianya
berarti kurang. Ya, itu yang kita pakai kalimatnya to. Sedangkan dari angka 12 datang 1 sampai dengan 5, kita harus pakai angka pas atau lebih. Sedangkan angka 12 dengan angka 6 itu menjadi patokan. Yaitu yang tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa angka 12 itu berarti menunjukkan tepat jam. Sedangkan angka 6 yang di situ kalimatnya adalah half past, berarti itu menunjukkan setengah lebih atau kurang setengah. Seperti itu ya kan? Oke, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Nah, perhatikan ya. Tadi kita sudah belajar tentang angka-angka yang ini, tentang past and do. Quarter to, quarter past. Lebih 15, kurang 15. O'clock, half past. Ya, jadi kita sudah tahu ya, tahu tentang ini. Sekarang dia punya penjelasannya. Coba kalian perhatikan di sana. Lihat di atas layar. Untuk membaca jam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Anak-anak coba perhatikan ya. Kata o'clock yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi ya. Kata o'clock yang di atas angka 12, kata o'clock digunakan untuk jam tepat. Kata o'clock digunakan untuk jam yang tepat. Sedangkan quarter atau seperempat tadi yang bilang 15 menit itu bisa kurang bisa lebih, atau di situ quarter atau seperempat digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang waktu yang kurang dari 15 menit atau lebih dari 15 menit. Anak-anak tahu itu tentang quarter. Artinya waktu yang kurang dari 15 menit atau lebih dari 15 menit. Sedangkan half yang angka 6 ini, half yang angka 6 ini, atau dalam bahasa Indonesia adalah setengah, itu digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Tadi sudah jelaskan toh, bisa lebih dari 30 menit atau kurang dari 30 menit. Ya. Oke? Oleh karena itu mari kita lihat penjelasannya di bawah. Perhatikan dia punya penjelasan yang di bawah ya. Penjelasan yang di bawah itu adalah nomor 1 atau number 1. Atau misalnya ini. Sebelum itu Ibu lanjut yang itu, contohnya yang kalian lihat ini menunjukkan di sini jam panjangnya ada di angka 12. Jam pendeknya ada di angka 3. Berarti ini menunjukkan tepat jam 3. Tepat jam 3. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini kita mau pakai bahwa menunjukkan bahwa ini tepat jam 3, berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah it is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Ini adalah tepat jam 3. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, contoh yang ada di sana, coba kalian lihat. Yang kedua itu di situ dibilang it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Berarti itu menunjukkan jam berapa? Jam 7 tepat. Lalu yang berikut yang di sebelah it is 9 o'clock. Berarti menunjukkan jam berapa? 5. Jam 9. Jam 9 tepat. Aku sudah lupa angka nomor. Lalu yang berikut di situ dibilang apa? It is 11 o'clock. Berarti dia menunjukkan tepat jam berapa? Tepat jam 11. Coba kalian sebut it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Yang berikut it is 9 o'clock. Yang berikut it is 11 o'clock. Itu menunjukkan jam tepat
3. Berarti dia punya jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 3. Ini yang menentukan tepat jam 3. Oke, sudah paham? Sudah. You understand? Yes. Oke, kalau sudah paham tentang jam yang tepat, mari kita lanjut lagi ke yang berikut. Ya. Oke, anak-anak, perhatikan lagi dari atas. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang o'clock atau tentang jam yang tepat. Sekarang kita masuk lagi ke jam yang lebih atau lewat. Kalau lebih itu tadi kita pakai apa? Pas. Pas. Jadi anak-anak nanti mengerti. Ya. Kita pakai lagi jam lebih atau dalam bahasa Inggris itu adalah pas. Coba anak-anak perhatikan bahwa jika jarum panjang jam menunjukkan lebih dari angka 1 sampai dengan angka 30 menit, dari 1 sampai dengan 30 menit, maka kita harus mengatakan, perhatikan di sana, it is 10 past 9. It is 10 past 9. Ini lebih ya. Ini dia jam tentang lebih atau pakai kata tadi pas. Nah, kalau it is 10 past 9 ini berarti dia punya kalimat dalam bahasa Indonesia nya dikira apa? Lebih 10 menit jam atau jam 9 lewat 10 menit. Ini lebih toh, dia bisa ada lebih. Kalau dia punya kalimatnya di situ it is 10 past 9, berarti itu adalah jam 9 lebih 10 menit. Jam 9 lebih 10 menit atau jam 9 lewat 10 menit. Ya, nah, yang berikut. It is a quarter past 11. Siapa yang tahu? Tadi kurang 10 menit, lebih 10 menit atau jam 9 lewat 10 menit. Oke. Kalau yang ini tadi dia bilang apa? Ada yang sudah sebut bilang 11. 11 itu sudah tahu bahwa 11. Jam ya? Jam 11 lewat 15 menit. ya, tepuk tangan untuk Elsa Anten. Jam 11 lewat 15 menit. Quarter itu seperempat atau 15 toh? Ya. Jadi it is a quarter past 11. Jadi dia punya kalimatnya adalah jam 11 lebih seperempat atau bisa digunakan bahwa jam 11 lewat 15 menit. Nah, yang berikut adalah it is a half past 12. A half past 12. Berarti half past itu ingat. Yang sebelah itu a quarter. Lebih 15 menit. Kalau a half past berarti menunjukkannya sudah setengah. Berarti berapa itu? Jam 12. It is a half past 12. Setengah 12. Itu kalimatnya sebenarnya di situ itu adalah jam setengah 12. Atau boleh kata lainnya bahwa jam 11 lewat 30. Atau dengan kata lainnya adalah setengah 12. Atau jam berapa? 11 lewat 30 menit. Itu it is a half past 12. Jam setengah 12. Oke. Paham? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, kita
menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas. Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan bahwa di situ adalah is 10 to 9. It is 10 to 9. Berarti itu adalah kurang 10 menit jam 9. Kurang 10 menit jam 9. Itu yang pertama. It is 10 to 9. Kurang to 9. Artinya kurang 10 menit jam 9. Lalu yang berikut, di situ dia bilang it is 5 to 3. It is 5 to 3. Ya, kalau it is 5 to 3 itu berarti kurang menit 3. Yang di belakang kurang berapa menit? Kurang 5 menit jam 3. Oke, yang berikut adalah it is a quarter to 5. It is a quarter to 5. Berarti berapa itu? Kurang 15 menit jam 5. Kurang 15 menit jam 5. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya, masih semangat. Anak-anak masih semangat toh? Masih. Kalau masih semangat, ya masih aku coba perhatikan dari jam kurang. Perhatikan yang jam kurang. Kalau yang kurang itu yang pertama, coba kalian sebut. It is 10 to 9. It's 10 to 9. It is 10 to 9. It is 10 to 9. It is 5 to 3. It is 5 to 3. It is a quarter to 5. It is a quarter to 5. Ya, itulah tadi yang dijelaskan tentang jam tepat, jam lebih, jam kurang. Misalnya tepat kita menggunakan kata o'clock, yang lebih kita menggunakan pas, yang kurang kita menggunakan kalimat to. Ingat toh? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Pernah lihat isu kelima? Pernah lihat di jam? Ada yang pakai jam tangan? Ada yang pernah pakai jam tangan masih di SD? Kalau ada pakai atau pernah lihat orang pakai, perhatikan di situ sekarang ada tulis AM dan ada tulis PM. AM dengan PM. Kita tidak pernah tahu AM itu apa, PM itu apa. Tapi hari ini kita mau belajar tentang juga AM dengan PM. Nah, AM singkatan AM dan kepanjangan dari AM itu adalah antemeridian. AM apa kepanjangannya Bapak? Antemeridian. Nah, tanda ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan waktu dari jam 00 itu artinya jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Jadi kalau ada yang dipakai jam tangan atau arloji, kalau dia lihat di situ masih tulisnya AM, AM, berarti itu masih menunjukkan waktu pagi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah morning, the morning, di pagi hari. Berarti kita sudah tahu bahwa AM atau antemeridian, tanda ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan waktu dari jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang atau jam 12 pagi kalau dalam bahasa Inggris, karena di situ dia bilang in the morning. Ya, contoh kalimat dari IM. Example.
jam 9 pagi. Pagi atau malam? Pagi. Ya. Jadi contoh kalimat dari IM atau antemeridian. Contoh kalimat untuk kita menggunakan kalimat dalam waktu itu adalah is 9 PM atau sekarang adalah jam 9 pagi. Oke. Next kita maju lagi ke PM. PM atau kepanjangannya adalah postmeridian. PM atau kepanjangannya adalah postmeridian. Tanda ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan waktu dari jam 12 pagi, sampai dengan jam 18.00 atau dalam bahasa Inggrisnya adalah in the afternoon. Sampai masih ingat afternoon itu jam berapa? Sore kah, malam kah? Sore hari. Itu juga kita masih pakai bahwa tadi waktu yang PM. Dan dari jam 18 sampai dengan jam 24. Jam 24 itu jam berapa? Sampai yang tahu 24. Itu siang atau malam? Jam 12 malam atau dalam bahasa Inggrisnya adalah in the evening. Jadi dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00 berarti menunjukkan bahwa malam. Itu kita menggunakan kalimat yang bahwa in the evening. Contoh kalimat atau example. Di situ kalian lihat bahwa it is 9 PM. It is 9 PM atau dalam bahasa Indonesia adalah sekarang jam 9 malam. Jadi kalau sudah malam jam 9 malam berarti kita menggunakan PM atau postmeridian. Kalau jam 9 pagi atau jam 7 pagi kita menggunakan kalimat antemeridian. Oke, mungkin dari ini ada yang bertanya? Ya, coba Sarah. Bu, saya ingin bertanya kalau jalan panjang menuju ke angka 6 dan jalan pendek menuju ke angka 4, kita baca dalam bahasa Inggris. Jarum panjang Menuju ke 6 dan jalan pendek menuju ke 4. jarum panjang menuju ke angka 6, jarum pendek menuju ke angka 4. Siapa yang bisa menjawab? Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau angka panjangnya menuju ke jarum panjangnya menuju ke angka 6, pendeknya di angka 4. Kalau menuju panjang ke angka 6 itu berarti dia kalimatnya apa? Half past atau two past? Half past. Berarti dia punya kalimatnya adalah it is siapa yang bisa? Ya. Selain dari Sarah, siapa yang bisa menjawab? Kalau dia pun jarum panjangnya ke angka 6, jarum panjang ini menuju ke angka 6. Jarum panjang menuju ke angka 6. Jarum pendeknya dia menuju ke angka 4. Berarti it is. Coba lihat di situ. Contohnya di atas. It is a half past 12. Kalau di sini angka 4, selain dari Sarah, karena Sarah yang tadi, ada yang bisa? It is coba. It is. Ini contoh yang di atas. Kalau itu jam setengah 12. It is a half
ini setengah. Ini dukung jawaban itu yang di atas sana, jam lebih. Berarti kalau ada yang tidak tahu, ibu yang langsung menjawab. Perhatikan. Tadi Nona Sarah bertanya bahwa jarum panjang menuju ke angka 6, pas di angka 6, jarum pendek menuju ke angka 4. Berarti dia menunjukkan bahwa setengah toh, setengah berarti half past atau lebih setengah, berarti it is half past 4. Sudah? It is half past 4. Itu adalah jam setengah berapa? Setengah 4. Ini kamu tidak tahu tentang akar. It is a half past 4. Jam setengah 4. Sarah. Jadi tadi Sarah punya pertanyaan itu, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah it is a half past 4. Jam setengah 4. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada yang bertanya tentang o'clock atau jam yang tepat. Sudah paham? Sudah. You understand? Kalau semuanya sudah paham, materi kita yang kalian tadi bertanya tentang jam tepat, jam lebih, jam kurang. Kalau jam tepat itu kita menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris adalah o'clock. Sedangkan jam yang lebih atau jam lebih itu atau lewat kita menggunakan dalam bahasa Inggrisnya adalah past. Dan kurang dari jam atau jam, misalnya kurang 10 atau kurang 5 menit, jam sekian, berarti kita menggunakan kalimat dalam bahasa Inggrisnya adalah to. Misalnya kalau pas atau lebih atau lewat, lebih 15 menit berarti 15 a quarter lebih, pas 5 atau a quarter past 2, misalnya kurang 15 menit jam 2. Atau misalnya a quarter to 1, berarti kurang 15 menit jam 1. Itu jam berapa? Kurang 15 menit jam 1. Oke, mungkin dari materi tadi ada yang mau tanya, ada yang mau bertanya seperti tadi Nona Sarah. Pas? Sudah paham? Sudah mengerti tentang tadi o'clock? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kita dalam bentuk berdiskusi dalam kelompok. Ibu minta kita buat dalam bentuk
pendeknya di angka 2, berarti karena dia menunjukkan itu kurang, berarti pakai kata to, berarti kurang 10 menit jam 2. It is to kurang 10 menit jam 2. Itu kelompok 2. Dan kalian kerja lanjut nomor 2 dan sampai nomor 6. Itu kalian punya. Sekarang kita kembali ke kelompok 1. Kalian punya di sini. Di situ dia bilang apa kegiatan aktivitas 1. What time is it? Jam berapakah itu? Lalu yang ada suruhan di bawah itu, coba kalian perhatikan bawah. March with around. Artinya kamu jodohkan. Oh ya, kalian jodoh. Oh ini kelompok 2, kelompok 1, grup 1, grup 2. Ya, jadi kelompok 2 punya yang tadi ibu sudah jelaskan itu toh. Nah ini kelompok 1 punya, kalian perhatikan. Di situ disuruhannya merge with around. Artinya menjodohkan. Berarti kalian menjodohkan kelima contohnya number 1 atau nomor 1 itu this half past 10. Berarti dia cocoknya dengan angka yang mana? It half past 10. Berarti dia cocoknya dengan ya 10.30. Berarti dia punya anak panahnya datang di arah bawah, yaitu di angka 10.30. Itu kelompok 1. Coba kalian tulis lanjut kelompok nomor 2 sampai dengan nomor 5. Setelah itu kalian jodohkan dia punya kalimatnya. Bisa. Lalu kelompok 2, grup 2. Ibu kembali coba. Ya, kelompok 2 kalian lihat ya. Di situ dia punya gambar itu dibilang apa? What time is it? Write sentence. Artinya dibilang jam berapakah yang itu yang ada gambar itu. Lalu dia suruh untuk tulis dalam kalimat. Nah, kalau itu tadi kalian menjawab, kalau nomor 1 contoh yang sudah menjawab bahwa kurang 10 menit jam 2. Berarti it is to. Itu punya jawabannya. Dibilang it is to 7. Kurang 2. It is 10 apa? It is half
Coba kalian dengar. Oke. Sudah? Sudah finish? Yes. Oke, kalau semua sudah, coba kelompok 1 group 1, your answer for presentation yours group. Coba kalian maju untuk mempresentasikan hasil dari kalian. Okay, thank you. I will present the result of our group.
Cocoknya dengan 7, 20. Nomor 4, it is 3:10. Cocoknya dengan 3:10. Kalau nomor 5, it is a 11:45. Cocoknya dengan 10:45. Jadi inilah kelompok mereka. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ada? Ya. Oke, silahkan dari kelompok 2. Ya. Coba kalian menggambarkan sebuah jam dan menunjukkan jarum panjang dan jarum pendek. Menggambarkan sebuah jam dengan jarum panjang dan jarum pendek dari misalkan dari jam 8.50 dan seterusnya, seperti itu. Ya. Misalnya jam 10.30 ya. Bisa kalian bisa menjawab? Bisa menggambar. Ya, gambar dari 10.30 itu dia punya gambarnya seperti apa? Salah satu contoh misalnya jamnya dari 10.30. Atau dalam bahasa Inggris is 10:30. Gambar itu ya 6, 3, 9, 3. Ya, dari cara gambarnya seperti dipasang lagi 1. Ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Sekarang kalian pasang jam. Kalau misalnya kalimatnya it is 10:30, berarti jarum panjangnya di mana, jarum pendeknya di mana. Ya. Ini kalau kalian baca it is 10:30. Ya, itu yang tadi kalian tanya toh. Coba kalian gambarkan salah satu contoh dari menggambarkan salah satu contoh jam dan jam panjangnya dengan jarum pendeknya. Jarum panjang di 6, jarum pendeknya menuju ke 10, berarti kalimatnya adalah it is 10:30. Mungkin masih ada lagi atau gambar pas? Ya, sudah paham? Paham. You understand? Okay. That's the result of our presentation. Thank you. Oke, berikan aplaus untuk hasil dari kelompok 1. Oke, thank you for this. Oke, next sekarang kelompok 2. Silahkan. Please your cover for present. Kalian maju untuk presentasikan hasil dari kalian. What time is right sentence? Ya, kamu punya yang ada di kamu tulis. Coba hapus kan? Kamu tulis. Okay, thank you. I will present the result of our group. Mereka akan mempresentasikan hasil dari kelompok mereka. Oke, please silakan satu orang hapus dan coba tuliskan hasil dari kelompok kalian supaya dari kelompok sebelah lihat apa saja yang dikasih. Oke.
kurang 10 menit jam 1. Jadi kalimatnya adalah Eastern atau jam 1:50. Coba yang lain lihat baik-baik ya. Oke, inilah hasil dari mereka. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 1. Masih. Pertanyaan dari kami, coba kalian jelaskan yang nomor 3. Selain dari it is a quarter to 7, apakah masih ada jawaban lain? Ya, mesti ada. Oh, kelompok 2 tanya bahwa kelompok 1 tanya it is a quarter to 7. Artinya selain dari kurang 15 menit jam 7. Oh ya, kelompok 1 mereka tanya yang nomor 3. Apakah masih ada
dari kelompok mereka ini, yang pertama itu adalah jam kurang 10 menit jam 2 atau it is turn to 2. Ya, lalu yang berikut it is 5 past 5. Ya, itulah hasil dari kelompok 2. Oke. Kata terakhir yaitu let's look of our present and do. thank you very much. Semuanya sudah ini. Oke, baik. Kita menyanyikan salah satu ice breaking dulu, setelah itu baru kita masuk pada kesimpulan. Oke, kita semua berdiri. Kita menyanyikan salah satu ice breaking. Oke, stand up. Ice breakingnya tentang tepuk the best. Ya, semua oke berdiri. Stand up please. Ya. Oke, tepuk, masih ingat tepuk the best? Masih. 1, 2, 3. Tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Sekali lagi, tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, semuanya masih semangat? Masih. Boleh mat, sit down please. Silakan duduk kembali. Kita akan membuat kesimpulan dari hasil kalian semua. Oke? Kita kembali ke yang pertama tugas itu. Kesimpulannya adalah waktu yang tepat atau yang tadi, kesimpulan dari semua materi yang tadi kita baca, kita sudah belajar itu adalah ibu mengingatkan bahwa kalau jam yang tepat itu adalah contohnya seperti tadi kalau misalnya o'clock berarti menunjukkan jam 12 tepat, berarti angka pada jam panjang 12, jam pendek di jam 3 berarti menunjukkan jam 3 tepat. Itu yang o'clock. Lalu yang berikut kita datang ke jam lebih atau lewat. Jam yang lewat misalkan jam 8 lewat 10 menit. Kesimpulannya yang lebih atau lewat. Tapi kalau contohnya jam 8 atau jam 8 lewat 10 menit, berarti dia punya kalimatnya adalah jam 8 lebih 10 menit. Berarti kalimatnya it is 10 past 9. Jam 8 lewat 10 menit. Itu menunjukkan jam apa? Lebih. Lalu yang berikut adalah jam kurang. Kurang itu berarti kita pakai kata to. To itu salah satu contohnya adalah it is 10 to 9. Misalkan it is 10 to 9 berarti kurang 10 menit jam berapa? It is 10 to 9 kurang 9 menit. It is 10 to 9 kurang 10 menit jam 9. Jadi itulah kesimpulan atau conclusion from the time, kesimpulan dari waktu. Ya, dari waktu itu jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya jam tepat berarti kita menggunakan kata o'clock. Atau kalau misalnya kurang berarti kita menggunakan kalimat pas. Kalau lebih kita menggunakan kalimat pas, kurang menggunakan kalimat to. Kalau lebih dari 15 menit berarti pakai pas to quarter. Kalau kurang dari 15 berarti kita pakai quarter to. Oke, masih ingat? Oke, masih semangat. Yang berikut adalah atau dari semua pertanyaan ini mungkin ada yang mau tanya?
kegiatan sehari-hari kalian di rumah. Kegiatan di rumah. Nah, salah satu contoh kegiatan. Misalnya saya bangun pagi pada jam 5 tepat. Berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah I get up at, kalau jam 5 at 5 o'clock. Atau boleh dipakai bahwa saya bangun tepat jam 5. I get up at 5 o'clock. Saya bangun pagi pada jam 5. Lalu yang berikut, yang satunya lagi, yang kedua kasih contoh Misalnya nomor yang kedua itu saya pergi ke sekolah tepat jam 6. Saya pergi ke sekolah tepat jam 6, berarti I go to school at 6 o'clock. Bisa? Bisa. Kegiatan di rumah? Bisa. Oke, berarti minggu depan nanti ibu periksa masing-masing kerja di rumah. Boleh kerja dengan teman, boleh kerja dengan kakak-kakak. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Kita materi kita cukup sampai di sini. Kita kembali ke tempat dan satu orang maju pimpin kita dalam doa.